nama saya Bianca dan saya dari jurusan IT. Halo teman-teman, nama saya Christian Jonathan, saya dari jurusan IT. Halo, nama saya Feliciana dari jurusan International Business Management. Pada hari ini, kita akan belajar tentang suku Betawi. Seperti daerah di mana suku Betawi banyak berada, bahasa daerah, upacara adat, makanan khas Betawi, dan tarian khas Betawi. Suku Betawi merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki beragam tradisi yang unik. Namun, sebelum membahasnya lebih dalam, kamu harus tahu terlebih dahulu daerah apa saja yang suku ini tempati. Seperti yang kita ketahui, suku Betawi merupakan keturunan dari penduduk Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Maka, suku Betawi kerap sekali ditemukan di daerah Jakarta atau sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Suku Betawi biasa menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa sehari-hari mereka. Sebenarnya, bahasa Betawi merupakan anak bahasa dari bahasa Melayu. Bahasa Betawi juga memiliki dialek yang khas, dan dialek ini pun dibagi menjadi dua, yakni dialek Betawi Tengah atau Pusat dan dialek Betawi Pinggir. Dialek Betawi Tengah pada umumnya akan berakhiran E, seperti ape, gimane, dan gue. Sedangkan dialek Betawi Pinggir pada umumnya akan berakhiran A, seperti apa, gimana, dan gua. Nah teman-teman, untuk upacara adat suku Betawi, ada beberapa upacara adat nih yang unik dan juga menarik. Mari kita lihat saja. Upacara yang pertama ini adalah upacara palang pintu. Apa itu palang pintu? Acara ini dikenal sebagai upacara besanan yang diiringi dengan tabunan rebana, lagu-lagu marhaban, pertunjukan pencak silat, hingga tanya jawab dengan pantun yang akan menjadi tontonan menarik bagi warga setempat maupun wisatawan. Nah, palang pintu itu melambangkan apa sih? Nah, palang pintu itu memiliki arti untuk membuka penghalang yang diwakili seseorang atau lebih agar dapat masuk ke suatu daerah. Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya dari itu adalah palang pintu melambangkan perjuangan dari seorang mempelai laki-laki untuk mendapatkan mempelai perempuan. Biasanya, tradisi ini dilakukan ketika ada perkawinan atau menyambut tamu khusus. Nah, dalam upacara ini dapat dilihat terdapat perpaduan antara seni bela diri, yaitu pencak silat, maupun seni sastra, yaitu rebana. Selanjutnya adalah upacara 7 bulan. Nah, upacara ini dilakukan ketika usia kehamilan sudah mencapai 7 bulan dan merupakan kehamilan anak pertama. Nah, jadi jika ini merupakan kehamilan anak kedua atau ketiga atau bukan anak pertama, kita tidak dapat melaksanakan upacara 7 bulan. Nah, apa sih tujuan dari upacara 7 bulan ini? Tujuannya adalah untuk mendapatkan rasa aman, mensyukuri nikmat Tuhan, serta memohon keberkahan kepada Tuhan atas karunia-Nya. Nah, bagaimana sih cara untuk melaksanakan upacara ini? Sebenarnya sih rada simpel ya. Upacara ini kita dapat laksanakan ketika kita mengikuti perhitungan bulan Arab yang berpatokan pada bilangan ke-7. Jadi, jika kita ingin melaksanakan upacara 7 bulan, kita hanya perlu mengikuti atau melaksanakannya pada tanggal 7, 17, dan 27. Lalu,
ada juga upacara kerik tangan, yang merupakan upacara dengan maksud sebagai serah terima tugas dari emak dukun yang telah membantu dan menjaga proses kelahiran bayi kepada ibunya. Nah, mengapa upacara disebut kerik tangan? Sebenarnya agak simpel penjelasannya. Upacara ini disebut dengan upacara kerik tangan karena ketika melaksanakan upacara ini, terdapat proses mengerik tangan sang ibu yang dilakukan oleh dukun sampai pembacaan syawlat ke-7 selesai. Nah, untuk upacara selanjutnya, terdapat upacara sunatan. Nah, upacara sunatan ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu mengarak, lalu sunatan, dan terakhir selamatan. Nah, saya akan menjelaskan proses tersebut secara bersamaan. Pertama yaitu mengarak. Apa itu proses mengarak? Mengarak itu adalah ketika seorang anak yang akan disunat itu akan mengelilingi kota atau mengelilingi kampung dengan menggunakan tandu atau kuda yang diiringi dengan barisan rebana dan juga pencak silat. Nah, setelah itu pada hari kedua akan berlangsung sunatan. Nah, pada sunatan itu sebelum disunat, anak tersebut akan dimandikan terlebih dahulu, lalu akan disunat selanjutnya. Nah, dan pada proses terakhir itu ada upacara selamatan. Nah, lalu ada nih upacara yang terakhir nih. Upacara Betawi yang terakhir ini adalah upacara bikin rumah. Nah, upacara ini berarti bikin rumah yang akan diadakan ketika warga dari suku Betawi ingin membangun rumah baru. Nah, apa sih tujuan dari upacara bikin rumah ini? Tujuan dari upacara bikin rumah ini adalah untuk membawa berkat bagi yang membangun rumah serta menjauhkan rumah tersebut dari musibah. Nah, upacara bikin rumah ini sangatlah detail, bahkan dia sampai menentukan tata letak rumah itu. Dia akan mengikuti tradisi suku Betawi yang telah berlaku. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja makanan-makanan khas suku Betawi, mulai dari makanan ringan seperti kue dan es, hingga makanan berat yang bisa disantap dengan nasi. Banyak loh makanan khas Betawi yang sudah terkenal, seperti soto Betawi, gado-gado, asinan Betawi, kue lupis, kue ate, dodol Betawi, es selendang mayang, dan es doger. Walaupun makanan ini khas dari suku Betawi, namun bukan berarti makanan ini hanya bisa ditemukan di daerah Jabodetabek saja. Di pulau dan kota lain pun kita bisa menemukan gado-gado, soto Betawi, dodol, kue lupis, dan makanan khas Betawi lainnya. Makanan yang beragam ini sangat digemari oleh turis lokal maupun mancanegara. Selanjutnya adalah tari-tarian khas suku Betawi. Terdapat 5 tari tradisional suku Betawi. Yang pertama yaitu tari yapong. Tarian ini merupakan tarian yang melambangkan sukacita dan pergaulan antar masyarakat. Selanjutnya ada tari topeng Betawi. Tari ini mengangkat kehidupan masyarakat yang direpresentasikan dalam bentuk gerak tari dan lakon. Selanjutnya ada tari sirih kuning yang merupakan sebuah tarian pergaulan di Betawi. Yang keempat yaitu tari lenggang nyai. Tari ini diambil dari sebuah cerita rakyat sehingga mengandung banyak pesan dan makna yang ingin disampaikan melalui tarian ini, terutama pesan mengenai kebebasan wanita. Yang terakhir adalah tari cokek yang merupakan tari pergaulan masyarakat Betawi sebagai perpaduan antara nilai-nilai kebudayaan Betawi dengan masyarakat luar. Semua tari khas Betawi umumnya diselenggarakan ketika ada acara seperti ulang tahun Jakarta, kitanan, perkawinan, selamatan keluarga, dan sebagainya. Ya teman-teman, kami ada beberapa pertanyaan untuk kalian semua. Mari kita jawab saja bersama-sama ya. Untuk pertanyaan yang pertama, suku Betawi merupakan keturunan dari penduduk A. Batavia,
B. Sunda, C. Melayu, atau D. Bandung? Jawaban yang benar adalah A. Batavia. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bahasa apa yang menjadi ciri khas suku Betawi? A. Melayu, B. Betawi, C. Jawa, atau D. Sunda? Nah, jawaban yang benar adalah B. Betawi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah upacara palang pintu menyimbolkan A. Ujian-ujian yang harus dilalui oleh mempelai laki-laki untuk meminang pihak perempuan. B. Perjanjian pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. C. Adanya pembangunan rumah baru di tempat. Atau D. Cinta sesama manusia? Jawaban yang benar adalah A. Ujian-ujian yang harus dilalui oleh mempelai laki-laki untuk meminang pihak perempuan. Nah, selanjutnya adalah es khas Betawi adalah A. Es cendol, B. Es doger, C. Es pisang ijo, atau D. Es campur? Nah, jawaban yang benar adalah B. Es doger. Nah, selanjutnya adalah tari pergaulan masyarakat Betawi sebagai perpaduan antara nilai-nilai kebudayaan Betawi dengan masyarakat luar merupakan tari A. Tari cokek Betawi, B. Tari lenggang nyai, C. Tari sirih kuning, atau D. Tari kecak? Nah, yang benar adalah A. Tari cokek Betawi. Wah, ternyata suku Betawi memiliki berbagai macam budaya ya. Iya, benar. Mulai dari upacaranya, bahkan sampai makannya unik-unik. Jadi, bagaimana adik-adik? Apa sudah tahu sedikit gambaran mengenai suku Betawi? Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau masih ada yang bingung, video ini bisa diulang-ulang kok. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.